Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya itu maghfirah, ampunan. Maka amal seperti inilah yang kemudian dijanjikan oleh Allah bahwa yang melakukan itu akan mendapatkan maghfirah wa ajrun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada, puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada sesi ini kita akan mencoba menelusuri beberapa ayat yang merupakan janjinya Allah kepada kita. Dan kita semuanya sudah yakin bahwa janjinya Allah itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janjinya Allah itu pasti akan terjadi. Karena itu kita telusuri di dalam Al-Quran beberapa janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo panjenengan ugi ngecek kemudian nanti kita harus betul-betul yakin bahwa janjinya Allah itu pasti. Kemudian kita jalani di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama Allah sampaikan, ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihah lahum maghfirah wa ajrun 'azim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya itu maghfirah, ampunan, wa ajrun azim, dan juga pahala yang sangat besar. Jadi ketika kita ini berbuat baik menurut standar syar'iyah, artinya baik yang kita maksud itu bukan baik sekedar menurut akal pikiran kita, tapi memang menurut syara', menurut aturan-aturan agama. Dan ketika amal kita ini diterima oleh Allah, jadi ada catatan amal kita ini harus diterima oleh Allah. Karena amal soleh yang kita lakukan ini, ya mohon maaf, itu ada nanti yang diterima oleh Allah dan tidak. Jadi kalau misalnya kita membuat satu skema begitu, ada amal itu yang amal soleh kita itu yang sejak awal, misalnya sejak awal itu sudah tidak sah gitu. Jadi sejak awal sudah tidak sah. Ini kalau di pesantren itu guyonannya, kalau misalnya kita ini wudhu 3 kali begitu, kemudian kita ini kentut 1 kali, guyonannya itu kalau kita ini menganggap diri kita itu masih punya 2 wudhu, kemudian kita ini sholat, maka sholat itu sejak awal tidak sah. Karena kita ini meskipun berwudu 10 kali begitu, tapi sekali saja kita ini buang kentut begitu, maka wudu kita yang 10 kali itu terhapus semuanya. Jadi tidak menyisakan 9 begitu, tidak. Jadi kalau misalnya kita ini kentut sekali itu, kemudian tetap saja kita jalani sholat, maka sholat kita ini tidak sah sejak awal. Artinya tidak mungkin ini nanti diterima oleh Allah. Kemudian amal itu nanti ada yang sah tapi tidak diterima oleh Allah. Jadi sah tapi tidak diterima oleh Allah.
Ini kalau di pesantren-pesantren itu biasanya untuk guyonan itu, untuk guyonan supaya itu difikir oleh para santri. Itu biasanya disampaikan sebuah kisah begitu. Ada anak muda begitu, ya lulusan pesantren, srewegep dia itu azan dan jamaah di satu masjid tertentu begitu. Tetapi ketika Pak Kiainya itu kemudian menikahkan putrinya, maka kemudian pemuda yang biasanya rajin azan, rajin jamaah di situ itu sudah tidak kelihatan di masjid lagi, sudah tidak terdengar suaranya azan. Ternyata pemuda yang rajin, rajin sholat di situ itu punya keinginan supaya diambil menantu, dipek mantu oleh kiainya itu. Pertanyaannya, apakah sholatnya itu tidak sah? Apakah sholatnya itu batal? Ternyata tidak. Sholatnya itu sah. Selama sholatnya ini memang memenuhi rukun dan syarat wajib dan persyaratan-persyaratan yang lain yang terkait dengan sholat, maka diterima, maka itu sah. Tetapi apakah sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sholat itu tidak diterima oleh Allah, karena pemuda tadi itu ketika sholat niatnya itu adalah menginginkan untuk dijadikan menantu dari kiainya itu, maka tidak diterima oleh Allah. Karena itu Allah di dalam salah satu hadis qudsi mengatakan, wa inni la aqbalu illa ma ubtuhi bihi wajhi. Dan saya, kata Allah, tidak akan pernah menerima apapun bentuk ibadah kecuali kalau ibadah itu dilakukan dalam rangka mencari keridhoanku saja. Jadi ada yang tidak sah sejak awal, ada yang sah tapi tidak terima. Dan nanti yang terakhir ini adalah amal yang sah dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amal yang mengikuti aturan syar'i dan batinnya itu hanya dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal seperti inilah yang kemudian dijanjikan oleh Allah bahwa yang melakukan itu akan mendapatkan maghfirah wa ajrun azim. Maghfirah itu artinya ampunan. Setiap kebaikan kita itu sebetulnya di sana itu akan menghadirkan ampunan Allah. Ya, setiap amal soleh yang diterima itu. Kemudian yang kedua, setiap amal soleh kita ini ketika diterima oleh Allah itu minimal dilipatkan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu ngasyru amthalia. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka nanti akan dibalas oleh Allah itu 10 kali lipat. Tetapi Allah menyampaikan juga di dalam ayat yang lain bahwa terkait dengan masalah infak kita, yang terkait dengan amal yang berkaitan dengan al-mal, harta kita ini, itu bisa dilipatkan sampai 700 kali, bahkan oleh Allah akan dilipatkan lebih dari 700 kali, yakni bagi mereka-mereka itu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monggo, ini janjinya Allah. Kemudian yang kedua, janjinya Allah ini di surat Ibrahim ayat 7, sebuah ayat dan janji Allah yang sudah kita hafalkan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambah. Kalau kamu ini mengkufuri nikmatku, maka tunggulah nanti azabku itu amat pedih. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, di surat Al-Baqarah ayat 152 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah akan mengingat kita ketika kita ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kamu. Apa bentuk Allah mengingat kita? Yakni ketika kita ini banyak mengingat Allah, Allah akan mengingat kita dengan cara, yakni Allah akan terus memberikan bimbingan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita ini bisa menghadirkan ingatan Allah. Sebetulnya Allah itu ingat kita semuanya, tetapi Allah mengkhususkan bagi orang-orang yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita ini dalam bentuk Allah akan senantiasa
mengawal perjalanan kita ini. Insyaallah kita akan menjadi orang yang semangat beribadah, dan kita akan menjadi orang yang semangat untuk meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah juga berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan permohonan orang yang memohon kepadaku. Tapi syaratnya ada 2. Fastajibuli wal yu'minu bi. Jadi Allah akan mengabulkan permohonan kita ini secara syar'i adalah ketika kita ini juga menjadi orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ini satu. Kemudian yang kedua, kita ini harus yakin, ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa dari siapapun yang memohon pada Allah. Tapi syaratnya 2 ini dalam Al-Qur'an. Jadi yang pertama, kita juga melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua ini kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan permohonan kita ini. Jadi monggo kita yakini, karena sekali lagi di awal sudah saya sampaikan inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan terjadi. Kemudian yang berikutnya, Allah berjanji juga di dalam Al-Qur'an, ini ada dalam surat Al-An'am ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengazab siapapun dalam kehidupan ini, wa hum yastaghfirun, dan dia itu adalah termasuk hambanya Allah yang senantiasa memohon ampunan. Jadi yastaghfirun ini kalau dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari', yaitu sebuah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus. Karena fi'il mudhari' ini adalah sebuah kata kerja yang menunjuk kepada makna zamanul hal wal istiqbal. Jadi orang yang memohon ampunan kepada Allah ini harus melakukan secara terus-menerus, secara kontinu begitu, bukan sesekali mohon ampunan, sesekali berdosa, sesekali mohon ampunan, sesekali berdosa lagi dan sebagainya. Tetapi istighfar atau mohon ampunan kepada Allah itu harus dilakukan terus-menerus, dan Allah menjanjikan kepada siapapun yang terus-menerus untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti Allah tidak akan mengadab kepada orang-orang seperti itu. Allah membuka peluang untuk mendapatkan ampunannya. Itu batasannya kalau di dalam hadis disebutkan ada 2. 1, batas akhir Allah memberikan ampunan itu adalah sebelum yang bersangkutan itu dalam kondisi sakaratul maut. Jadi Rasulullah menyampaikan innallaha yaqbatul taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya itu selagi nyawanya itu belum sampai kerongkongan. Kemudian yang kedua yang Rasulullah sampaikan bahwa pintu taubat itu akan tertutup ketika matahari itu nanti terbit dari arah barat. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan seperti itu. Jadi nanti kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat, maka pintu taubat itu sudah tertutup bagi siapapun. Karena itu monggo senyampang ini kita masih punya kesempatan, perbanyak kita baca istighfar, perbanyak kita ini membuktikan istighfar kita itu dengan menjauhi segala apa yang Allah larang bagi kita semuanya. Insyaallah kalau kita melakukan seperti itu sebagaimana Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, maka apapun yang kita lakukan itu nanti akan dijanjikan oleh Allah, akan diberikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya,
Ada kekurangan mohon maaf, ada kekhilafan mohon maaf. Nasrun minallah, fathun qarib, babasyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.